Halo pemirsa sekalian, selamat datang di Reinim. Kita kemarin-kemarin udah sering ngebahas donghua sama manhwa. Nah sekarang gua mau coba ngebahas soal anime cuy. Kalau bicara soal anime, ya ada salah satu tema utama yang digemari banyak orang cuy. Ya apalagi kalau bukan tema isekai, dimana sang tokoh utama direinkarnasi atau ditransfer ke dunia lain. Ditambah lagi kalau misalkan tokoh utamanya itu overpower, bakal digemari banyak penonton lah kalau misalkan isekai overpower gitu. Nah ngomong-ngomong soal anime isekai overpower ini, awal tahun 2023 ini ada cukup banyak coy yang bertemakan hal tersebut dan sangat menarik pastinya. Nah maka dari itu gue mau ngebahas list anime isekai overpower terbaru tahun 2023. Dan tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masuk ke listnya. Ton Demuskill de Isekai Houro Messi bersama dengan 3 pahlawan lainnya, Mukoda Tsuyoshi yang berusia 27 tahun dipindahkan ke dunia fantasi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman misterius. Ya harusnya sih begitu. Tapi ternyata si Mukoda ini tidak dimaksudkan untuk dipanggil ke dunia tersebut. Ia hanya secara tidak sengaja terseret saat pemanggilan 3 orang lainnya. Karena itu ia dibebas tugaskan karena ia dianggap gak berguna juga. Satu-satunya keahlian yang dimilikinya ternyata adalah store atau kayak supermarket gitu, yang memungkinkan dia untuk membuka antarmuka tempat dia dapat membeli dan mendapatkan item supermarket yang berhubungan dengan makanan dari Jepang modern. Diusir begitu saja dari istana, Mukoda berangkat sendiri ke dunia barunya. Dirinya sendiri sangat suka memasak dan tanpa diduga kemampuan memasaknya tersebut menarik perhatian dari serigala legendaris Fenrir. Fenrir begitu terpikat oleh makanannya sehingga makhluk itu segera membuat kontrak dengan Mukoda, menjadi familiarnya untuk kemudian meminta makanan dari Mukoda. Diikuti oleh makhluk mitos yang aneh ini, Mukoda mengambil pekerjaan sebagai pedagang dan petualang, bepergian dan memasak makanan yang ternyata bukan hanya lezat, tapi juga mampu untuk memberikan buff dan menaikkan status pemakannya. Dan hal ini tidak pernah gagal memukau penduduk dunia ini. Isekai Nonbiri no Uka meninggal karena sakit di usia 39 tahun. Machio Hiraku diberi kesempatan untuk pergi ke dunia lain. Ketika ditanya apa keinginannya oleh Tuhan, dia meminta untuk memiliki tubuh yang sehat, hidup yang damai, dan dapat mengetahui bahasa lokal. Ya masih oke lah kalau 3 itu. Nah ini yang terakhir, dia minta supaya bisa jadi petani cuy. Dan ya kalau orang lain pasti mintanya kayak kekuatan overpower lah, atau kekayaan lah, atau apalah yang keren-keren gitu. Lah ini mah jadi petani. Nah tapi karena permintaannya itu, dia diberikan sebuah alat untuk bertani yang ternyata nih alat tuh OP parah cuy. Alat ini tuh kemudian membantu dia untuk survive di tempat tinggalnya di tengah hutan. Dan itu anime kayak anime slice of life pada umumnya lah, yang ringan tapi seru banget cuy. Dan di anime ini kita ditunjukin bahwa petani juga bisa ngeharem bos. Gila, maka dari itu jangan ngeremehin petani ya adik-adik, seriusan. Kage no Jitsu Ryokusa ni Nari Takute. Biasanya seorang Chuninbyo tuh pasti ngehayal pengen jadi pahlawan hebat atau penjahat yang keren gitu. Nah tapi si MC kita, Sid Kageno ini malah ingin menjadi seseorang yang berada di bayang-bayang. Jadi dia tuh pengen keren tapi misterius gitu. Dan dia ingin memainkan cerita di balik layar gitulah. Dan gua nggak tahu si MC Geblek kita ini mikir apa, tapi dia kemudian bunuh diri cuy. Dia tuh loncat ke jalan lalu ditabrak mobil. Dan setelah itu ia dilahirkan kembali ke dunia yang memiliki sihir. Ya makin jadi-jadilah si Chuninbyo kita ini. Ia kemudian menyelamatkan gadis-gadis dan mendirikan sebuah organisasi yaitu Shadow Garden yang bertujuan untuk menjatuhkan sekte Diablos. Dan gila, selain si MC kita ini OP, pengikutnya pun OP parah cuy. Dan ya fun banget lah nih anime. Actionnya ada dan komedinya pun ada. Dan ya sebenarnya nih anime udah ada dari tahun lalu sih, tapi masih ongoing sampai sekarang. Jadi ya karena emang seru, gua masukin aja ke list kali ini. Eiyuo wo Kyomeru Tame Tenseisu bercerita mengenai seorang raja pahlawan Inggris yang juga merupakan satria ilahi yang dapat menggunakan Aether. Aether tuh kayak asal mula segala sesuatu lah kalau di anime ini. Nah si raja ini tuh emang semasa hidupnya dipenuhi dengan pengabdian terhadap negara cuy. Ya abdi negara banget lah.
Dan di akhir hayatnya si Raja Inggris ini berharap agar dapat hidup kembali dan dapat menjalani hidup untuk dirinya sendiri dan berbuat sesukanya. Dan ternyata harapannya ini dikabulkan oleh Dewi Alistia. Dan kemudian gebleknya si Inggris ini malah dilahirkan kembali sebagai seorang putri dari keluarga bangsawan kecil. Ya emang sih ini MC kita ini cantik banget cuy. Tapi kalau misalkan kita inget dia dulunya berbatang dan kakek kolot, kan agak gimana gitu ya. Nah, si MC ini ingin menjalani hidupnya sebagaimana yang ia inginkan, dan juga dia ini seorang yang maniak bertarung cuy, dan ingin menjadi orang terkuat di dunia. Selain itu, di dunia tersebut orang-orang menggunakan mana sebagai bahan kekuatan mereka. Tapi si MC kita ini bisa pakai Aether cuy, yang tentu saja jauh lebih kuat dibandingkan dengan mana. Hal ini membuat si MC kita ini jadi overpower banget. Lebih parahnya lagi, si MC kita ini bahkan bisa mengalahkan monster raksasa pas masih balita cuy. Bayangin aja, jalan aja belum bisa, masih ngerangkak-rangkak nih MC, tapi udah bisa ngalahin monster. Emang geblek nih anime. Tensei Oujo atau Tensei Reijo no Maho Kakume. Terlepas dari ketidakmampuannya dengan sihir biasa, Putri Anispia tidak menyerah. Ia kemudian mengembangkan alat sihir yang merupakan alat berdasarkan sebuah teori yang memadukan pengetahuan sihir dan ingatan dari kehidupan masa lalunya. Suatu hari dia menyaksikan wanita bangsawan brilian, Yupilia, dipermalukan secara tidak adil dan dibatalkan pertunangannya secara sepihak oleh pangeran yang merupakan adik Anispia sendiri. Saat itulah Anispia menyusun rencana untuk membantu Yupilia mendapatkan kembali nama baiknya. Nah, entah bagaimana mereka berdua hidup bersama dan meneliti alat sihir. Tanpa mereka ketahui, pertemuan mereka ini bukan hanya akan merubah masa depan mereka, tetapi juga masa depan kerajaan dan bahkan seluruh dunia. Ya, anime yang menceritakan putri rebel dan perempuan bangsawan kelam ini cukup seru cuy, dengan komedi yang enjoy banget dan ceritanya yang gak terlalu berat. Ya mungkin minusnya nih anime ada bau-bau pelanginya ya, tapi ya udah lah ya, gimana autornya. Seikyo Onmyoji ni Isekai bercerita mengenai Haruyoshi, seorang onmyoji atau pemburu roh jahat yang merupakan orang yang selalu mengejar kekuatan dan akhirnya menjadi kuat. Namun suatu hari dirinya dikhianati oleh rekan-rekannya. Ketika berada di ambang kematiannya, ia menyadari bahwa ternyata kekuatan saja tidak cukup. Ia memerlukan kelicikan agar dapat bahagia. Sebelum mati, ia merapalkan sebuah mantra yang membuat dirinya dapat bereinkarnasi. Ia kemudian dikirim ke dunia yang berbeda dan terlahir dari keluarga penyihir. Namun, dirinya tidak dapat menggunakan sihir sama sekali. Akan tetapi, kekuatan rohnya masih dapat digunakan, yang membuat dirinya masihlah kuat dan bahkan overpower walaupun tidak bisa menggunakan sihir. Nih anime tuh seru banget cuy. Ya walaupun emang kalau isekai overpower tuh pasti menarik perhatian banget sih, tapi keopean dan kelicikan MC ini ngebuat nih anime tambah keren banget cuy. Mantap lah pokoknya. Dan itulah anime-anime isekai terbaru tahun ini yang telah dirilis. Semoga anime-anime ini dapat meredakan keinginan kalian untuk pergi ke isekai. Ya minimal jangan bunuh diri lah. Dan seperti biasa, kalau ada tambahan bisa langsung aja drop di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, bye bye.